Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Markus Manurung OFM Cup kembali hadir di tengah-tengah kita menyampaikan penjelasan kitab suci di Hari Raya Natal tahun C. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 9. Bacaan kedua surat kepada umat di Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 6. Injil dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana Allah membawa damai dan kebaikan kepada manusia. Kedatangan Allah itu digambarkan kedatangan pembawa berita atau kabar tentang kebaikan. Suara Allah yang mendatangi Israel kedengaran jelas sekali seperti suara sorak-sorai para pengawal. Allah yang mendatangi Israel itu terlihat dalam bentuk kegembiraan dan sorak-sorai bersama orang Israel di Sion. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bangsa Israel tahu bahwa satu-satunya raja yang dapat dipercaya dan diandalkan adalah hanya Allah. Bacaan kedua dari surat kepada umat di Ibrani melukiskan bagaimana Allah mendatangi manusia lewat para nabi. Itulah cara Allah mendatangi manusia pada zaman dulu. Tetapi pada zaman sekarang ini Allah mendatangi manusia melalui anaknya sendiri. Paulus dalam bacaan kedua menggambarkan bahwa pada masa nenek moyang mereka Allah dalam posisi seolah-olah jauh. Allah sebatas berfirman. Sekarang Allah begitu dekat. Dia yang kini hadir di tengah-tengah manusia sebagai penyelamat adalah Dia yang terdekat dengan yang ilahi. Allah menghadirkan dirinya secara nyata. Allah hadir dalam kerendahan hati menyapa manusia di segala zaman. Kini manusia tinggal menerima dan membiarkannya untuk menghadirkan kekuatan keselamatannya. Bacaan Injil berbicara tentang Allah yang pada mulanya jauh dan abstrak. Allah itu firman. Manusia belum mengenal bahwa Allah adalah firman itu. Akhirnya ketika Allah datang dari jauh, manusia tidak mengenal Allah apalagi menerimanya. Manusia perlu belajar mengenal perbuatan Allah yang ajaib itu. Penginjil Yohanes menghubungkan kelahiran Yesus sebagai kedatangan terang ilahi di dunia ini. Firman itu memiliki bagian dalam keilahian. Firman yang dulunya jauh dan yang masih tinggal dalam kata-kata dan sabda kini menjadi dekat dan nyata, dialami, didengarkan dan bersama dengan manusia. Firman itu menjadi manusia dan firman yang datang itu menembus kegelapan. Allah sungguh dekat kepada manusia. Allah yang dulu amat jauh, sekarang ternyata Allah itu amat dekat. Allah itu selalu mendekatkan diri kepada manusia. Allah itu sampai mengubah dirinya menjadi manusia agar bisa bersama-sama dengan manusia secara nyata. Sekarang Allah itu hadir di mana-mana, di rumah kita masing-masing, di tempat kerja dan di mana saja. Allah hadir mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam diri manusia. Manusia yang dulunya terpecah sekarang dipersatukan dalam kasih Allah. Manusia dengan zaman sekarang ini, banyak manusia seperti merasakan Allah itu begitu jauh dari hidupnya. Tidak sedikit juga terjadi cara pandang yang salah terhadap Allah. Allah itu dipandang menjauh dari manusia. Allah itu seolah-olah dianggap alpa, absen dalam hidup manusia, terutama dalam masa corona ini. Natal adalah Allah mendekati dan mengasihi manusia. Natal itu mengarahkan manusia untuk menyambut kedekatan Allah. Natal itu
momentum untuk melihat segala upaya baik yang berasal dari pihak Allah yang hanya terarah kepada kita. Natal itu merayakan keberpihakan Allah terhadap manusia, Allah yang konsisten pada sabdanya, Allah yang tidak tinggal dengan kata-kata, tetapi kata-kata Allah itu menjadi daging, nyata menjadi manusia, ialah Yesus Kristus yang lahir. Jadilah menjadi yang konsisten, jadilah kata-kata indah didagingkan dalam perbuatan konkret bersama dengan orang lain. Natal kiranya memberikan kita kekuatan, hiburan, harapan akan masa depan, sehingga tetap tabah dan setia dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian tentang berita kesukaan Natal di tengah dunia, di tengah kehidupan kita. Natal kiranya mendorong kita untuk melakukan refleksi, introspeksi, memantapkan kebersamaan, membaharui diri terus-menerus untuk dilahirkan kembali. Natal mengajak kita untuk menghayati kehidupan kita secara bertanggung jawab sebagai orang yang ditebus dan dibebaskan dari dosa. Dan pada akhirnya, dengan merayakan Natal tahun ini, kiranya kita dapat menghayati kelahiran baru sebagai anak-anak Allah, putra-putri kesayangan Allah. Moga-moga perayaan Natal ini menghantar kita pada kebahagiaan dan juga membuka diri kita kepada sesama untuk melahirkan kegembiraan dan sukacita abadi. Tuhan memberkati.